tanda tanya besar ketika Indonesia dinyatakan dan menyatakan diri merdeka. Tapi ada terlibat hutang sama Belanda. Apa kaitannya dengan kemerdekaan di Indonesia? Kita berhutang dan wajib membayar ke Belanda. Hutang perang ya. Hutang perang. Klaim atas nama bangsa Indonesia itu gitu loh. Itu yang sampai mau dikaji kayak gimana agak rumit itu. Pertanyaannya, kakek ente pernah ditanya nggak? Itu dia gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bandit Kota, berpikir cerdas ala bandit. Edisi kali ini adalah sisi gelap proklamasi 17 Agustus 1945. Ada apa aja kira-kira yang kita anggap sisi gelap? Kalau kembali ke 45, ini saat-saat kritis ketika ada tokoh-tokoh muda berani melakukan penculikan kepada tokoh sentral Republik untuk segera memerdekakan. Bukan jalan lurus kalau cerita penculikan. Iya. Nah, ketika ini dilakukan oleh pemuda-pemuda itu, akhirnya lahirlah Republik kita ini. Ya. Karena dikhawatirkan sekutu ke Indonesia kalau tidak buru-buru gitu loh. Tapi karena hasilnya baik, maka baiklah penculikan itu gitu loh. Padahal dalam konteks tertentu ya itu berbahaya. Diksi penculikan kan negatif gitu loh kan. Tapi gitu kan begini juga, ya kan. Ini sisi gelap yang lain. Seandainya kita tidak proklamasi 17 Agustus itu dan kita gagal menjadi negara sebagai negara berdaulat, tentu Soekarno-Hatta dan kawan-kawan yang sekarang kita saksikan sebagai pahlawan ini proklamator bisa jadi penjahat perang, dia dijadikan penjahat perang sama sekutu dan kawan-kawan. Oh iya. Kalau dia nggak buru-buru, makanya itulah kadang-kadang nekatnya anak muda itu kan juga harus juga dihargai. Walaupun memang kadang nabrak ini ya. Iya, menempuh pakem gitu kan, atau menabrak pakem gitu. Harusnya kan jalannya lurus, tiba-tiba dibelokin gitu kan. Nah, itu sisi-sisi kemerdekaan itu harus kita lihat juga gitu loh. Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan ini tidak seheroik apa yang kita ketahui sebelumnya. Banyak memang fenomena yang terjadi. Pertama, hilangnya teks yang asli, kesalahan penanggalan, dan ini hilangnya juga aneh. Hilang teks asli ini. Kalau penanggalan itu dia pakai kalender Jepang. Iya. Intinya kita tahu peristiwa dari awal penculikan ini saya bilang kriminal yang menguntungkan bagi Republik ini. Peristiwa nasional. Dan itu diksinya kriminal, penculikan, tapi menguntungkan bagi bangsa ini. Seandainya tidak ada kriminal di bangsa ini yang pertama waktu itu, tidak mungkinlah negeri ini ada peristiwa kemerdekaan. Yang menurut saya menjadi tanda tanya besar ketika Indonesia dinyatakan dan menyatakan diri merdeka. Tapi ada terlibat hutang sama Belanda. Apa kaitannya? Dengan kemerdekaan di Indonesia, kita berhutang dan wajib membayar ke Belanda. Hutang perang ya? Hutang perang. Saya ngelihat ada sisi keuntungan aja para proklamator ini. Ketika konflik dunia. Apalagi waktu itu ada tripolar ya. Ada kekuatan Nazi, ada kekuatan negara-negara fasisme. Ada kelompok imperialis dengan Amerika dan Belanda, ada kelompok komunisme ya dunia. Ada tripolar dunia waktu itu sedang berkonflik di tengah Asia Pasifik. Para proklamator mengambil momen kesempatan itu. Itu pun tidak percaya diri sebenarnya kalau tidak ada peristiwa penculikan. Tapi juga jangan lupa bahwa ada kekuatan kelompok agama di situ, terutama Islam. Kalau itu sudah pasti. Karena Islam sejatinya dari awal, karena tidak sesuai dengan akidahnya bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang di luar dari hukum Tuhan. Karena itu tidak kezaliman, kelaliman, tirani. Makanya Islam dari awal secara keyakinan, kesungguhannya untuk memerdekakan manusia dari manusia lain atau merdeka dari bangsa lain dan bangsa lain, itu sudah sebagai hubul watanil iman, bagian dari iman. Yang kita permasalahan di sini adalah benarkah peristiwa kemerdekaan ini direbut dengan situasi yang dramatik? Kan itu kita bongkar. Atau seperti janjinya Nippon. Takutnya itu.
Ya soal Itu, apa namanya? Ya kan memang ada perjanjian-perjanjian toh. perjanjian ya. Termasuk misalnya kenapa kemudian Soekarno-Hatta dituduh jualan Romusa misalnya. Ya. Ya kan karena ya. bekerja sama dengan Jepang Dengan pada Jepang. waktu itu ya kan. Tapi ada sisi lain yang juga menarik. Ketika kita ini juga punya tentara pelajar. Ya kan, Iya, yang anak-anak muda ya kan, bahkan masih sangat belia. Mereka berjuang mengangkat senjata. Kalau sekarang jangan-jangan dituduh Iya. eksploitasi anak. Kalau sisi heroiknya proklamator pada saat itu ya, beliau sedang sakit, ya kan, diculik, dipaksakan membaca teks proklamasi, ya kan, istrinya menjahit bendera dengan spray. Fatmawati sama Guntur masih umur 9 Dan tahun. itu spray, boy. Jadi kain putih dari spray ranjangnya, merahnya dari hordeng waktu itu diambil. Itu sisi yang bagi saya heroik dan kelihatan bahwa keluarga kerjasama untuk membangun kemerdekaan ini. Bahwa apa namanya, merdeka itu tidak harus pakai senjata, konveksi modern lah ya kan, atau kain yang bagus. Tapi emang yang ngeri itu klaimnya. Klaim atas nama bangsa Indonesia itu gitu loh. Itu yang sampai mau dikaji kayak gimana agak rumit itu. Pertanyaannya, kakek ente pernah ditanya nggak? Itu dia gitu loh. Itu hanya dua orang mewakili, dua orang mengklaim atas nama bangsa Indonesia gitu loh. Tapi kan begini kemudian, sepanjang itu tidak ada penolakan, klaim itu benar kan? Artinya bangsa ini juga boleh melakukan klaim yang penting tidak ditolak. Enggak, berarti kita kalau dari alur sejarah, merdeka ini tidak murni penuh dengan senjata dan darah, tapi ada kompensasi juga sebenarnya di balik cerita ini. Karena ada kekuatan tadi, ke siapa kita akan bersandar. Satu itu. Nah, tugas kita hari ini adalah gimana menuju mencapai Indonesia merdeka 100%. Ini kita cari kok. Iya, itulah yang perdebatan pada saat kemerdekaan ini ya. Ada yang memang inginnya kooperatif dengan kekuatan geopolitik. Ya kan, kekuatan global. Kolonial apa ya kan? Kolonial segala macam. Ada porosnya Tan Malaka yang ingin nggak bisa berunding. Merdeka 100%. Kan gitu kan, merdeka 100% dengan juga Panglima Besar Sudirman. Juga setuju dengan itu, tidak mau ada perundingan karena apa tadi menjawab. Ketika berunding, ya kita ditekan untuk membayar hutang perang yang jelas-jelas itu memerangi kita. Peluru yang ditembakkan ke rakyat kita yang bayar. Itu kan masalahnya. Nah, itu yang sisi ya itu tadi menarik. Jadi dalam konteks hutang perang itu kira-kira Indonesia ini merdeka itu menang atau bayar? Iya kan? Iya. Jadi Republik ini di ujung pertaruhan antara kelompok penggerak ya para proklamator kita ini dengan kelompok yang tetap melakukan hegemoni kekuasaan terutama di Asia Pasifik karena butuh logistik perang dunia waktu itu. Nah, yang kita hari ini kita gali, kenapa 3 kekuatan besar dunia polarisasi ini menginginkan Indonesia sebagai pusat kekuatan Asia Pasifik? Ada apa? Secara geopolitik. Ya, ini yang harus kita bongkar sebenarnya. Kenapa sampai saat ini kita tidak pernah diberi 100% merdeka? Ya berarti kita tinggal mengkaji ada berapa kekuatan yang menguasai wilayah-wilayah Indonesia. Itu yang harus kita kaji. Nah, terkait tentang nanti hari kemerdekaan ini juga berdekatan dengan tahun politik juga ini. Iya kan? Yang menentukan apakah bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya ini terkait terhadap tahun politik nantinya. Dan kita lupa, kan Bung Karno pernah bilang dan dibacakan, kami mengantarkan ke gerbang kemerdekaan. Baru gerbang kok. Baru di depan gerbang. Itu proklamator yang bicara bukan kita. Iya kan, proklamasi. Gerbang. Pasca proklamasi kita itu ke depan pintu gerbang. Jadi belum merdeka karena kita juga masuk gerbang juga belum. Masalah gerbang punya siapa ini, Bro? Iya kan. Pertanyaannya sekarang sudah nyampe ya. Sudah masuk gerbang apa belum? Iya kan. Pemirsa, bincang-bincang kita terkait dengan sisi gelap proklamasi 17 Agustus 1945 ini memang prestasi luar biasa dari seluruh founding fathers kita yang telah mengorbankan jiwa dan raga, tapi juga
kita sebagai bangsa mengakui bahwa berkat rahmat Tuhan Allah Subhanahu wa taala kita bisa merdeka dari berbagai sisi-sisi yang kita lihat itu. Demikian dari kami, Bandit Kota, berpikir cerdas ala bandit. Sekali merdeka, tetap merdeka. 100%. Merdeka 100%.